Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Kejadian pasal 9, ayat 8-17, yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya, aku mengadakan perjanjianku dengan kamu, dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup, yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini, tidak ada yang hidup, yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah, untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian, yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian, antara aku dan bumi. Apabila kemudian, kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku, yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air, tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal, antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan, antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Saudaraku, peristiwa air bah pada masa Nuh, mengingatkan kita pada kemahakuasaan Tuhan, atas kehidupan ini. Dalam peristiwa air bah, telah diperlihatkan, bagaimana manusia yang berdosa, menolak untuk bertobat. Dan juga orang yang diselamatkan, karena hidup benar dan mengikuti perintah Tuhan dengan sabar, yaitu Nuh dan keluarganya. Jika Tuhan mendatangkan air bah, bukan hendak menunjukkan Tuhan yang kejam, tetapi kita melihat, bahwa Tuhan sudah cukup sabar menanti, agar manusia mau untuk bertobat. Namun, justru mereka menertawakan kasih karunia, yang Tuhan berikan kepada mereka. Dari peristiwa Nuh, kita akan belajar, bahwa Tuhan berkuasa untuk membinasakan, tetapi Dia juga berkuasa menjanjikan, dan memberikan kehidupan yang baik bagi manusia. Melalui peristiwa air bah, kita hendak disadarkan juga, bahwa kebinasaan akibat dari dosa, adalah hal yang tidak terelakkan. Namun di tengah kemurkaan Tuhan, pada kejahatan manusia yang berdosa, tersedia bahtera keselamatan Tuhan, bagi orang yang benar, yang bergaul dengan Allah, dan itu Tuhan tunjukkan, melalui keselamatan Nuh dan keluarganya, dari air bah. Melalui iman kepada Tuhan Yesus, dan menghidupi firman-Nya, bagi kita tersedia janji keselamatan, dari kebinasaan oleh dosa, yaitu melalui Tuhan Yesus, yang menuntun kita memasuki bahtera keselamatannya,
sehingga kita selamat dari kebinasaan oleh dosa. Maka dalam nas firman Tuhan bagi kita saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kejadian setelah air bah surut, dan Tuhan mengadakan perjanjian kepada manusia dan kepada seluruh makhluk hidup, bahwa tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Tanda perjanjiannya itu adalah dengan meletakkan busurnya di awan, atau yang lebih kita kenal saat ini dengan pelangi. Tuhan yang mengadakan perjanjian, sehingga perjanjian ini bukanlah seperti perjanjian yang lazim ketika itu, seperti kesepakatan yang diambil bersama antara satu dengan yang lain, atau antara satu suku dengan suku yang lain. Tetapi perjanjian yang dibuat oleh Tuhan ini adalah inisiatifnya sendiri, suatu perjanjian yang datang dari Tuhan untuk kebaikan kehidupan dunia ini. Maka Tuhan meneguhkan janjinya bahwa tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dari janji yang Tuhan tetapkan ini, kita dapat melihat bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan ini. Dia bisa saja dengan mudahnya memusnahkan kehidupan ini dengan kuasa yang ada padanya. Tetapi Dia bukanlah Allah yang sewenang-menang dengan kuasanya. Di balik kuasanya yang besar, yang dapat dengan mudah membinasakan, ada kuasanya yang jauh lebih besar, yaitu kasih-Nya kepada ciptaannya. Inilah yang hendak dinyatakan oleh Tuhan melalui perjanjiannya itu, yaitu kasih setia-Nya yang akan memelihara umat ciptaannya. Sehingga manusia tidak perlu takut untuk menjalani kehidupannya di kemudian hari, kalau Tuhan kembali murka dengan mendatangkan air bah, seperti yang sudah pernah dilakukannya. Melalui perjanjiannya ini, Tuhan hendak menyatakan diri-Nya kepada kita, bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Namun kemahakuasaannya itu bukanlah kekuasaan yang sewenang-menang, namun Tuhan akan menjalankan kemahakuasaannya dengan kasih dan kesetiaan yang kekal kepada janji-Nya. Sehingga kehidupan yang dijalani oleh Nuh dan keluarganya, dan juga kehidupan seluruh umat manusia setelah air bah, hidup yang kita jalani saat ini, adalah anugerah dari Tuhan. Jika melihat kejahatan manusia, atau melihat kejahatan umatnya Israel, mungkin Tuhan sudah melakukan pembinasaan, tetapi Tuhan tetap berpegang pada perjanjiannya. Kita dapat melihat bagaimana keteguhan janji Tuhan, bahwa manusia itu sudah selayaknya binasa oleh karena dosa-dosanya, tetapi Tuhan memegang janji dan kasih setia-Nya, sehingga Tuhan sendiri yang menanggung akibat dari dosa manusia, melalui Tuhan Yesus, yang mati di kayu salib. Tuhan membuat tanda atas janji-Nya itu, bahwa Allah tidak akan melupakan janji-Nya, dan kita tidak lupa akan janji Tuhan, yaitu dengan meletakkan busur-Nya di awan, atau busur yang lebih kita kenal dan pahami saat ini, disebut dengan pelangi. Istilah busur yang dipakai di sini, sebagai tanda perjanjian Tuhan, adalah kata yang sama juga, baik untuk menamakan busur yang dipakai berburu atau berperang, dengan kata yang dipakai untuk menyebutkan pelangi. Karena memang bentuk dari pelangi, mirip dengan busur yang sering digunakan, baik untuk berburu, maupun untuk berperang. Sehingga ada pendapat yang mengatakan, bahwa busur di awan, atau pelangi itu, sebagai tanda, bahwa Tuhan menggantungkan busurnya di awan, bahwa Tuhan tidak akan memakai busur dalam tindakannya kepada manusia, sebab dahulu busur dikenal sebagai lambang permusuhan dan tanda perang. Namun sekarang, Tuhan membuat tanda busur di awan, sebagai tanda perjanjiannya, yang tidak akan melakukan pembinasaan melalui air bah. Maka, mari kita melihat renungan yang dapat kita terima melalui nas ini. Yang pertama, Tuhan berkuasa dan berdaulat atas kehidupan ini. Satu hal yang tidak bisa kita lupakan dari peristiwa air bah, adalah kemahakuasaan Tuhan. Dia dapat melakukan apapun, bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bisa membinasakan, namun Dia juga bisa menahan diri-Nya untuk tidak membinasakan. Tuhan berkuasa untuk mendatangkan air bah, namun, Dia juga berkuasa untuk berjanji, untuk tidak mendatangkan lagi air bah. Kita mau menerima janji Tuhan ini,
dengan penuh rasa hormat, dan bersujud kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, dalam kehidupan ini dan dalam diri kita. Namun terkadang, kita meremehkan kemahakuasaan Tuhan, ketika kita merasa lebih berkuasa atas diri kita, merasa bahwa yang menentukan hidup kita, adalah pikiran dan kekuatan kita. Sehingga kita menganggap rendah pengajaran Tuhan, dan lebih mengikuti kehendak dan kemauan kita saja. Dalam 1 Petrus 5 ayat 6, kita diajarkan demikian. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Di hadapan kuasa Allah, kita tidak ada apa-apanya, namun walaupun demikian, kita berharga di hadapan Tuhan. Kuasa yang ada padanya, tidak dipakainya untuk menakuti kita, justru Dia memakai kuasanya, untuk memperlihatkan kasih-Nya, yang begitu besar kepada kita. Jika tangan Tuhan merendah, memperlihatkan kuasanya kepada kita, maka selayaknyalah kita merendahkan diri datang kepada Tuhan, menerima kebaikan yang Tuhan perbuat kepada kita. Yang kedua, Tuhan setia kepada janji-Nya. Firman Tuhan katakan dalam nas ini, "Pandang dan lihatlah, Aku yang membuatnya, Aku yang setia dan sanggup menepatinya." Busur di awan, atau pelangi, menjadi tanda bahwa Tuhan setia kepada janji-Nya, dan janji-Nya adalah kekal. Artinya, bahwa tidak ada yang perlu ragu akan kesetiaan Tuhan pada janji-Nya. Maka kita diajak untuk memandang janji Tuhan, yaitu janji yang diberikan untuk kebaikan hidup kita, bahwa janji-Nya itu pasti akan ditepatinya. Kita diajak untuk melihat ke atas, bahwa janji Tuhan itu begitu indah, sebagaimana kita kagum melihat keindahan pelangi, dan kita dapat melihat dalam hidup ini, bahwa janji Tuhan yang indah itu, ada dan nyata dalam hidup kita, seperti kita dapat melihat pelangi. Di tengah duka, pergumulan, dan perjuangan hidup kita, apakah kita sudah memandang dan melihat kepada Tuhan? Bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita, menjanjikan kebaikan dalam hidup kita, Dia setia dan sanggup menepatinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan,
dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.